Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kembali kita dapat menikmati hari baru ini, semua karena kemurahan Tuhan. Dan semuanya itu karena Tuhan punya rencana baik buat setiap kita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu buat kami, kesempatan baru yang Tuhan berikan untuk kami jalani dalam berkat dan tuntunan Tuhan. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu, urapi kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan taat untuk melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam surat Efesus pasal yang kelima, ayat 15-16. Tertulis demikian. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara yang dikasih Tuhan, jurusan manajemen biasanya ada di Fakultas Ekonomi, dan fokus dari pembelajaran di jurusan manajemen adalah memanage sumber daya manusia, bisnis dan keuangan. Tapi kalau kita berbicara manajemen, sebenarnya lebih luas dari sekedar hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi. Firman Tuhan mengajar kita untuk memanage kehidupan kita. Dalam Efesus 5 ayat 15-16 ini dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Dalam ayat ini saudara ada dua hal yang berkaitan dengan manajemen. Yang pertama adalah manajemen kehidupan kita. Bagaimana kita hidup di hadapan Tuhan. Dan yang kedua adalah manajemen waktu kita. Bagaimana kita mempergunakan waktu yang ada, yang dikaruniakan Tuhan untuk kita jalani. Hal pertama tentang manajemen kehidupan, di sini ada dua pilihan saudara, yaitu apakah kita hidup seperti orang bebal atau kita hidup seperti orang arif. Kata bebal kadangkala diartikan sebagai bodoh. Tapi bebal bukan sekedar bodoh, saudara. Tidak ada kaitan bebal dengan bodoh secara akademis. Tidak, saudara. Bebal yang dimaksud di sini adalah ketidakmauan untuk mendengarkan dan mengikuti kebenaran. Keras kepala, tidak mau diatur, tidak mau mengikuti perintah Tuhan. Berkebalikan dengan bebal, di sini dikatakan orang arif. Arif maksudnya bijaksana. Ada banyak orang yang namanya arif, tapi belum tentu dia bijaksana sesuai dengan firman Tuhan. Kita tidak perlu bernama arif untuk jadi bijaksana, untuk menjadi orang yang dengar-dengaran pada firman Tuhan. Kita tidak perlu bernama wise untuk menjadi orang yang bijak. Yang dibutuhkan adalah bagaimana kita menata hati dan hidup kita agar kita dengar-dengaran kepada Tuhan. Yang kedua di sini adalah bagaimana kita memakai atau memanage waktu kita yang diberikan Tuhan. Jangan habiskan waktu kita untuk hal-hal yang berlawanan dengan kehendak Tuhan, tapi pakai waktu hidup kita untuk menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Kita harus pakai waktu yang ada untuk melayani Tuhan, melakukan panggilannya, mengerjakan hal-hal yang baik dan berkenan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Hari-hari ini dikatakan adalah jahat. Bukan hanya di masa lalu saja, hari-hari jahat saudara. Tapi hari-hari ini adalah jahat. Maksudnya adalah setiap hari ada saja godaan, ada saja tantangan yang hendak membuat kita menjauh dari Tuhan. Ada godaan dosa, ada tawaran iblis untuk membuat kita melenceng dari kebenaran, melenceng dari rancangan Tuhan.
Mari saudara yang dikasih Tuhan, manage hidup kita, manage waktu kita. Kehidupan dan waktu adalah anugerah yang diberikan Tuhan, yang tidak boleh kita sia-siakan dan lewatkan, tapi perlu kita manage dan gunakan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk berkat kemurahan-Mu, firman-Mu yang telah kami dengar saat ini, yang memberikan kami teguran dan tuntunan untuk kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Tolong kami Roh Kudus supaya kami dapat memanage hidup kami dan memanage waktu yang ada untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Supaya kami tidak menyakiti hati-Mu, tapi kehidupan kami menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Engkau senantiasa. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami di sepanjang hari ini dalam tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami agar berhasil dan berkemenangan di dalam segala perkara. Lawat setiap kami Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah mendapat kekuatan baru, yang putus asa diberikan semangat untuk menjalani hidup dengan iman dan pengharapan, yang sedang dalam pergumulan Tuhan berikan jalan keluar, yang terikat kuasa kegelapan dilepaskan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami alami pertolongan dan penyertaan Tuhan yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.